Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di sini saya ingin menerangkan sedikit materi, yaitu tentang adabul Jum'ah, adab sholat Jumat, yaitu adab di hari Jumat, pada kitab Bidayatul Hidayah halaman 54. Di sini dijelaskan bahwa hari Jumat adalah hari raya untuk orang-orang mukmin. Hari Jumat merupakan hari yang dikhususkan umat Islam di dunia ini. Hari Jumat memiliki waktu-waktu penting yang insya Allah jika kita umat manusia, umat muslim meminta kepada Allah, maka akan dikabulkan. Maka dari itu, mari kita persiapkan untuk menghadapi, untuk menyambut hari raya, yaitu hari Jumat tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, semenjak di hari Kamis sore harinya, kita dianjurkan, disunahkan untuk membersihkan pakaian kita. Kemudian kita berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berzikir, beristighfar pada Allah tadi sama dengan keutamaan di hari Jumat. Kemudian kita berniat untuk berpuasa di hari Jumat tersebut, tetapi harus diiringi dengan puasa di hari sebelumnya ataupun setelahnya, yaitu di hari Kamis ataupun Sabtu. Selanjutnya kita juga disunahkan untuk mandi ketika waktu subuh di hari Jumat telah tiba. Nah, mandi itu kita niatkan mandi sunnah di hari Jumat, hukumnya adalah sunnah muakkad. Kemudian setelah mandi kita disunahkan untuk memakai pakaian putih. Ya, di sini adalah memakai pakaian terbaik yang kita miliki di hari Jumat tersebut. Kemudian kita memakai wangi-wangian. Selanjutnya kita disunahkan untuk mencukur rambut, memotong kuku, dan juga bersiwak. Nah, di sini bersiwak, kalau kita tidak mempunyai siwak yang biasanya dari kayu arok, maka kita bersikat gigi itu diniatkan untuk bersiwak, maka insya Allah akan mendapat kesunahan bersiwak. Nah, setelah kita melaksanakan kesunahan-kesunahan tadi, kita disunahkan untuk bergegas menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, bagi kalian laki-laki muslim diwajibkan melaksanakan sholat Jumat, maka harus tahu tata cara atau adab kesunahan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Pada kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan, di sini ada hadis Nabi Muhammad, qala sallallahu alaihi wasallam, man roha fis sa'atil ula faka'annama qarraba budnatan. Barang siapa yang pergi untuk melaksanakan sholat Jumat di awal waktu atau di waktu yang pertama, maka ia itu seakan-akan berkurban unta. Wa man roha fis sa'ati tsaniyati faka'annama qarraba baqaratan. Barang siapa yang pergi untuk sholat Jumat di waktu yang kedua, maka seakan-akan ia berkorban baqaratan, sapi. Wa man roha fis sa'ati tsalitsati faka'annama qarraba kabshan. Barang siapa yang pergi untuk melaksanakan sholat Jumat di waktu yang ketiga, maka seakan-akan ia berkorban kabshan, yaitu kambing gites. Wa man roha fis sa'ati rabi'ati faka'annama qarraba dajajatan. Barang siapa yang pergi untuk sholat Jumat di waktu yang keempat, maka ia seakan-akan berkorban dajajah, yaitu ayam. Wa man roha fis sa'atil khamisati faka'annama qarraba baydatan. Dan barang siapa yang pergi untuk sholat Jumat di waktu yang kelima, maka seakan-akan ia berkorban telur. Fa idza kharajal imamu tuyatis suhufu wa rufi'atil aqlamu wa jitama'atil malaikatu indal minbari yastami'una dzikra. Nah, jika imam sudah keluar atau imam sudah naik di atas mimbar, maka lembaran-lembaran itu pun, lembaran tadi itu, ganjaran tadi, lembaran tadi itu dilipat dan pena-pena itu diangkat, sementara malaikat itu berkumpul di mimbar, yaitu untuk mendengarkan zikir. Nah, ketika sudah sampai di masjid,
maka disunahkan untuk menempati shaf yang awal, yang pertama. Kemudian setelah itu kita disunahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Pada kitab Bidayatul Hidayah dijelaskan ketika kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid itu setelah membaca Fatihah, yaitu membaca Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, atau juga membaca surah Al-An'am, Al-Kahfi, Toha, Yasin. Jika kita belum mampu, maka kita boleh membaca surah Alif Lam Mim, yaitu Al-Baqarah, Sajdah, dan Mulk. Surat-surat tadi itu juga kita disunahkan untuk membaca pada malam Jumat karena banyak keutamaannya. Nah, jika tidak mampu, belum bisa membaca surat-surat tadi, Al-Mulk dan lain sebagainya pada malam Jumat, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas dan juga memperbanyak untuk membaca sholawat pada malam Jumat maupun di hari Jumat. Nah, setelah imam naik di atas mimbar, kita diperintahkan untuk diam. Jika ada teman kita yang berbicara ketika imam sudah naik di atas mimbar, sudah berkhutbah, maka kita mengingatkannya dengan isyarat. Jadi tidak boleh mengingatkan dengan perkataan. Kemudian setelah sholat Jumat selesai, kita itu disunahkan untuk membaca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing surat tersebut sebanyak 7 kali. Insya Allah fadilahnya yaitu melindungi kita dari Jumat ke Jumat dan menjaga kita dari syaitan. Kemudian setelah itu kita disunahkan untuk berdoa, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramika wa bidha'atika an ma'syiatika wa bifadlika amman siwak. Kita disunahkan untuk beriktikaf di masjid sampai menunggu waktu asar atau maghrib, ataupun kita gunakan waktu di hari Jumat tersebut dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat, mendatangi majelis-majelis ilmu, halaqah-halaqah yang bermanfaat untuk kita. Di sini dijelaskan terdapat waktu-waktu yang mulia di hari Jumat. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak doa, yaitu pada saat matahari terbit, matahari tergelincir, matahari terbenam, ketika khotib naik di atas mimbar, kemudian ketika orang-orang berdiri untuk melaksanakan sholat. Nah, pada hari Jumat kita dianjurkan, disunahkan untuk bersedekah semampu kita. Kemudian kita disunahkan untuk berzikir, berdoa, membaca Al-Quran. Jadi kita jadikan Jumat, di hari Jumat tersebut sebagai hari akhirat kita untuk memperbanyak amal ibadah kita. Barangkali di hari Jumat tersebut itu menebus dosa-dosa kita di hari-hari selain Jumat. Semoga bermanfaat. Mungkin itu cukup penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.